Kalau nggak salah, aku pernah baca kalau polisi salah, hukumannya akan lebih berat daripada warga sipil. Apa dia akan dipenjara di tempat khusus? Emangnya seberat apa sih pekerjaan Intel itu? Makasih ya. Ya, sama-sama. Reza sama Sena lagi galau. Gue masak juga percuma, nggak bakalan dimakan sama mereka. Amsyong deh. Masa gue harus makan sendirian terus kayak gini? Gue nggak bisa diem aja nih. Gue harus lakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Apa gue coba ngomong aja sama Mbak Davina ya? Kali aja kan dia mau ngedengerin penjelasan gue. Terus baikan sama si Sena. Gue samperin Mbak Davina ke rumahnya aja deh. Berapa? 25 bang. Weh, udah main jeruknya kan? Ya. Kasih bang. Yuk. Bener ini nggak ya rumahnya? Tapi sesuai sih sama alamat yang dikirim sama HRD. Rumahnya kumuh banget. Tapi wajar sih. Kan sana cuma tukang ketoprak. Buka aja. Lu aja, Sen. Lagi ngamut gue, Sen. Gue juga nggak mood. Lu aja yang buka. Lu aja, Sen, please. Gue capek banget, Sen. Gue juga capek, Za. Mau berdiri juga males gue. Mana sih? Siapa sih? Dion kali ya? Dion kalau masuk juga langsung masuk, nggak pakai ngetok. Terus siapa? Pak Prama? Nggak mungkin kalau Pak Prama. Kalau mau kesini pasti ngabarin dulu dia. Reza. Jadi lupa gue yang buka. Tadi lu bilang katanya gue yang suruh buka, Sen. Ya udah buka. Siap, senior. Siapa sih? Sen. 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 Ya, Za. Sen. Kawasin. Jihan. 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 Kok bisa kesini? Gak tau. Lo ngasih tau alamat ini? Bohong lo. Kemarin Davina lo juga yang ngasih tahu. Ya, tapi kali ini gue beneran gak bohong, Sen. Serius. Terus ngapain kesini? Gak tau gue. Apa jangan-jangan dia kesini mau berubah pikiran? Mau jadiin gue supir pribadinya lagi? Kok ada yang bukain sih? Ini nggak ada orang apa gimana sih? Lo buka. Yang pasti nyari lo lah, gak mau nyari gue. Permisi. Sana. Sen. Kok gue? Kok malu yang dipanggil, kan? Bukan gue. Kok gue? Nyariin lu berarti. Ngapain nyariin gue? Gak tahu. Permisi, Sana. Sana. Ya, ngumpet. Tuh, Pak
apaan sih? Jihan? Ih, lama banget sih bukain pintunya. Saya dari tadi ngetok-ngetok loh. Iya, sorry tadi lagi di dapur soalnya. Kok bisa di sini? Saya mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Ini saya boleh masuk dulu gak sih? Saya panas ini keringetan. Oh, iya, iya. saya haus. Iya, boleh. Silakan. Masuk. Lumayan. Udah dapat 3 putaran. Sepertinya aku harus menyibukkan diri, biar nggak kepikiran sana terus. Yaudah Vina, fokus. Banyak hal penting yang harus kamu urus. Ih, ada kucing gemes banget. Sayang, hai. Hai, Meng. Kamu pasti, kamu mau makan nggak? Untung gue tau rumah Davina gara-gara dulu sempat ngintai Jihan pas jadi supir taksi. Loh, itu kan Davina. Waduh, dia dikejar anjing. Kasian bener. Gue bantuin dah. Terus, go! It's okay, Meng. Kamu sudah aman. Oke. Mau jauh. Kamu turun di sana. Sana. Dadah. Dion? Mbak Davina, Kamu ngapain di sini? saya bantu Mbak Davina ngusir anjing tadi. Sambil saya mau ada ngobrol sesuatu sama Mbak Davina. Boleh ya, Mbak? Makasih udah dibantuin. Pasti sana kan yang nyuruh? Oh, bukan. Kamu kasih tahu ke dia ya. Saya udah nggak mau lagi berurusan sama kalian bertiga. Paham? Bukan, Mbak. Bahkan saya nggak tahu saya kesini, Mbak. Ini murni atas keputusan sendiri. Mbak Davina. Tolong kasih saya waktu untuk ngobrol sama Mbak Davina. 5 menit aja, Mbak Davina. Dion, kamu mau ngomong apapun itu saya udah nggak akan percaya lagi sama kamu. Karena apa? Karena kalian bertiga udah kebanyakan bohongnya. Bukan gitu, Mbak. Tapi... Apa? Mbak, enggak, bukan. Saya mau olahraga. Mbak Davina, tolong kasih aku. Mbak Davina, nanti gini, sweet Jepang gimana? 3 kali sweet Jepang, kalau misalkan nanti saya menang, saya boleh ngomong 5 menit, tapi kalau Mbak Davina nanti menang, Mbak Davina boleh olahraga selanjutnya. Saya minta waktu 5 menit ngobrol sama Mbak Davina, 5 menit aja Mbak Davina. Oke? Mbak Davina. Mbak Davina, sih. Dion, kamu tuh gimana sih? Makanya lihat dong. Saya kan udah bilang nggak usah ditutup-tutupin. Sweet Jepang. 3 kali aja, Mbak. Kalau Mbak menang, bisa lari terus. Tapi kalau aku menang 5 menit, istirahat. Ayo. Oke. 3 kali ya. Yuk. Oke, Mbak. Kita mulai. Gunting, batu, kertas. 1. Oke. 1 Mbak Davina. Yang kedua. Yuk. Gunting, batu, kertas. Saya menang 1, Mbak. Oke, yang kedua. Gunting, batu, kertas. 2. Udah 3 kali. Saya yang menang. Mbak Davina. Kan Mbak Davina baru menang 2 kali. Kan cari yang 3 yang menang. Hah? Bukan 3 kali menang, 3 kali yang menang, Mbak. Final. Siapa tahu nanti Mbak Davina menang. Udah 3 kali berarti. Oke? Ya.
gunting, batu, kertas. 2 sama, Mbak. Ini terakhir, Mbak. Kalau Mbak Davina menang, Mbak Davina boleh lari. Oke, final, Mbak. Oke, gunting, batu, kertas. 5 menit, Mbak. Please. Yuk. Nih, diminum dulu. Iya, kasih. Haus. Mau nambah nggak apa-apa? Saya buatin lagi. Enggak, biasa aja. Ini cuman saya keringetan deh, panas banget di sini. Ini serius rumah kamu nggak ada AC-nya, Sena? Saya baru tahu ada rumah yang nggak punya AC. Jadi kamu kesini mau ngobrol apa sama saya? Saya mau ngobrolin soal pacar kamu, Davina. Davina kenapa? Kenapa? Kok cemas gitu? Kenapa sayang banget ya sama pacarnya? Kasian. Tapi sayang. Pacar kamu kayaknya gak sesayang itu deh sama kamu. Dan gak sebaik itu. Maksudnya? Ya saya sebenarnya kesini pengen ngasih tahu kamu karena saya kasihan sama kamu. Kamu sayang sama Kak Davina, kamu cinta sama dia. Tapi dianya malah diam-diam ketemuan sama Dipa. Jadi kemarin itu Kak Davina sempat alerginya kambuh. Terus dilariin ke IGD-nya Arcadia Hospital. Kamu tahu nggak siapa yang nganterin dia? Siapa? Dipa, tunangan saya. Dipa. Nggak nyangka kan? Padahal ya, out of all places di Jakarta, dari ribuan tempat, kayak kenapa mereka bisa ada di satu tempat yang sama? Dan Dipa cerita kalau misalnya dia bisa bawa Kak Davina ke hospital itu karena dia nggak sengaja ketemu sama Kak Davina di social bar and resto. Aneh nggak sih menurut kamu? Kayak tiba-tiba mereka ada di satu tempat yang sama, barengan. Kayak menurut saya soalnya tuh nggak masuk akal. Jadi kayaknya mereka emang ketemuan deh, janjian di sana. Ya terus Kak Davina kualat deh. Dia nggak sengaja makan stroberi, sesak nafas, alerginya kambuh. Dibawa ke rumah sakit sama Dipa. Ya sama-sama kualat sih. Davina kualat nggak bilang sama saya, nggak bilang sama kamu. Dipa juga nggak bilang sama saya, ya jadinya gini sekarang. Jadi kemarin Dipa juga ada di kafe itu. Kok gue nggak tahu dan gue nggak lihat ya? Pasti Sena shock deh dengarnya. Dan dia pasti nggak nyangka kalau Kak Davina yang dia cintai ternyata cewek gatel. Gue pikir kemarin bener-bener terakhir kalinya gue ketemu sama Jihan. Ternyata pagi ini gue bisa lihat dia lagi. Tapi bener gak ya yang Jihan bilang kalau Davina ketemu diam-diam sama Dipa? Rasanya bukan Davina banget gitu. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Makasih ya, Sena. Ya, saya antar ke depan. Ini balas dendam aku ke kamu, Kak. Rasain. Emang kamu doang yang bisa ngehancurin hubungan aku sama Dipa. Aku juga bisa. Biar kita hancur sama-sama. Oh iya, Sena. Kalau misalnya kamu nggak percaya sama omongan saya tadi, kamu boleh kok, boleh banget nanya ke pacar tercinta kamu, Vina. Biar confirm sekalian, bener atau enggak. Kasih, bye.
Aneh. Kalau Dipa ada di kafe itu semalam, kenapa dia nggak nolongin Davina? Sepertinya gue harus cari tahu ke kafe itu. Udah pergi, San? Udah. Za, gue cabut sebentar. Mau kemana? Ada urusan. Ini timernya udah 5 menit. Ngomong. Baik Mbak Davina. Pertama-tama saya memohon maaf pada Mbak Davina. Saya, Reza, dan Sena sudah membohongi Mbak Davina. Wajar Mbak Davina marah besar. Tapi Mbak, kami sedang menjalankan tugas Mbak. Kami itu intel Mbak. Kami nggak mungkin membongkar jati diri kami kepada orang lain. Jangankan kepada Mbak Davina. Keluarga saya aja nggak tahu Mbak. Yakin keluarga kamu nggak tahu? Iya Mbak. Intel itu beda dengan polisi biasa Mbak. Wajar sih kalau Mbak Davina nggak tahu apa itu intel. Banyak orang awam nggak tahu bagaimana pekerjaan intel. Tapi intel itu bekerja dengan menyangkal diri kami sendiri Mbak. Intel bekerja untuk menjadi karakter lain sesuai dengan kebutuhan misi. Kadang kita menjadi wartawan, kadang kita menjadi karyawan kantoran, kadang menjadi tukang ojek, kadang menjadi tukang ketoprak kayak kita. Saya ngerti sekali kalau Mbak Davina marah besar. Tapi kami nggak mungkin membongkar jati diri kami, Mbak. Saya yakin kalau Sena punya pilihan untuk jujur sama Mbak Davina, dia akan jujur sama Mbak Davina. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, Mbak. Kami sedang menjalankan tugas, Mbak. Tugas negara. Apa sih tugasnya? Apa tugasnya? Sampai ada hubungannya sama saya dan Jihan apa? Itu saya nggak bisa Ya kasih. makanya percuma saya nanya juga nggak akan dijawab kan? Karena itu melanggar kode etik, Mbak. Dion, saya cuma mau kasih tahu kamu ya. Jujur saya merasa dikhianatin sama kalian bertiga. Dan saya memilih untuk tidak berhubungan lagi sama kalian bertiga. Karena saya paling tidak suka dibohongin. Mbak Davina. Waktu kamu sudah habis, Dion. Mbak Davina, kemarin itu ada penjahat yang membalas dendam sama Sena dengan cara menculik Mbak Davina. Sena nekat menyelamatkan Mbak Davina sendiri. Itu melanggar prosedur, Mbak. Sampai-sampai Sena harus menghadapi sidang disiplin, Mbak. Coba bayangkan, Mbak. Untuk menyelamatkan Mbak Davina aja, Sena berani untuk melanggar peraturan. Apalagi membongkar jati diri kami semua kepada Mbak Davina. Hukumannya pasti sangat berat, Mbak. Itu aja yang mau saya sampaikan kepada Mbak Davina. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali kepada Mbak Davina. Permisi. Jadi karena nyelamatin aku, Sana sampai harus disidang. Memangnya hukuman apa yang dia terima? Tunggu, kalau nggak salah, aku pernah baca kalau polisi salah, hukumannya akan lebih berat daripada warga sipil. Apa dia akan dipenjara di tempat khusus? Emangnya seberat apa sih pekerjaan intel itu? Aku harus cari tahu.